Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kofifa Inka Pratiwi dari Universitas Bung Karno, Jakarta. Untuk NIM saya 1101180132. Hari ini saya akan memenuhi nilai mandiri dari mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Tri Okta Sulfa Kimiawan. Saya akan membacakan 4 soal beserta jawaban dari UTS saya. Jelaskan definisi komunikasi massa menurut Severin dan Tankard dalam bukunya Communication Theories, Origins, Methods, and Use in the Mass Media. Apapun bentuknya, komunikasi massa akan terus-menerus berperan penting dalam kehidupan kita. Komunikasi massa menjadi mata dan telinga bagi masyarakat. Komunikasi massa memberi masyarakat sarana untuk mengambil keputusan dan membentuk opini kolektif yang bisa digunakan untuk bisa lebih memahami diri mereka sendiri. Ia merupakan sumber utama untuk mengembangkan nilai-nilai dalam masyarakat. Karakteristik komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antar persona dan komunikasi kelompok. Sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik komunikasi massa. 8 karakteristik komunikasi massa. Pertama, komunikasi terlembaga atau tertekstur. Ciri utama pada komunikasi massa adalah komunikatornya. Wright mengemukakan pendapatnya bahwa komunikator pada sebuah komunikasi massa merupakan individu yang bergerak sebagai komponen yang kompleks. Secara kronologis, pesan atau informasi ini telah disampaikan oleh komunikator kepada komunikan si penerima pesan dalam proses komunikasi. Kedua, pesan bersifat umum atau publik. Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang bersifat terbuka. Dengan kata lain, bahwa komunikasi massa itu ditujukan ke semua orang, bukan pada kelompok tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa itu merupakan jenis komunikasi yang bersifat umum dan publik. Ketiga, komunikan anonim dan heterogen. Komunikan pada komunikasi massa itu bersifat anonim dan heterogen. Anonim artinya bahwa pembaca atau penerima pesan itu tidak ada yang tahu siapa dan di mana. Sedangkan sifat heterogen ini merupakan sifat yang beragam dan berbeda-beda, alias luas pemaknaan sifatnya. Keempat, pesan serempak atau waktu yang bersamaan. Komunikasi massa selalu memiliki komunikan yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan komunikasi jenis lainnya. Hal itulah yang merupakan salah satu kelebihan dari komunikasi massa. Selain memiliki komunikan atau penerima pesan yang banyak, komunikasi massa juga memiliki kelebihan, yaitu memiliki waktu yang serempak alias bersamaan. Dalam waktu tertentu ketika pesan disampaikan melalui media massa, dalam bentuk artikel tersebut, hal ini dapat menggantungkan adanya jarak yang relatif jauh dan tidak terbatas antara komunikator dengan komunikannya. Mengutamakan isi daripada hubungan atau timbal balik. Di dalam setiap komunikasi selalu memiliki unsur isi konten atau pesan dan hubungan atau timbal balik dari komunikan. Jika di dalam komunikasi antarpersonal, hubungan merupakan unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi. Karena pesan yang disampaikan tidak harus tertekstur dan terkesan bebas juga tanpa adanya karakteristik. Keenam, bersifat satu arah. Seperti halnya pada pengertian bahwa komunikasi massa, pesan yang disampaikan melalui media massa, sehingga terdapat perantara berupa media massa atau cetak. Dengan adanya perantara, pesan tersebut ini membuat antara komunikator dengan komunikan tidak dapat bertatap secara langsung dalam proses komunikasi. Ketujuh, stimulasi alat indera terbatas. Stimulasi alat indera pada komunikasi massa bergantung pada jenis media massa yang ada. Seperti halnya pada media massa melalui surat kabar seperti koran atau majalah, yaitu hanya menggunakan indera penglihatan, yaitu mata. Untuk media melalui radio menggunakan pendengaran, yaitu telinga, karena berupa audio, sedangkan pada media televisi komunikan menerima pesan dengan dua indera, yaitu penglihatan dan pendengaran, yaitu mata dan telinga.
karena bersifat auditif dan visual. Kedelapan, umpan balik tertunda. Seorang komunikator dalam proses komunikasi massa ini memang tidak dapat menyampaikan belasan pesan atau umpan balik ke komunikatornya. Namun, hal itu dapat dilakukan bukan secara langsung, namun dilakukan secara bertahap, yaitu melalui prosedural yang ada dan sudah ditetapkan oleh media yang ia terima. Fungsi komunikasi massa menurut Dominic terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Jelaskan. Menurut Dominic dalam Ardianto 2007-15, fungsi komunikasi massa bagi masyarakat adalah: yang pertama, surveillance atau pengawasan, yaitu pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental. Yang kedua, interpretation atau penafsiran. Media massa tidak saja menyuguhkan data dan fakta, namun juga informasi beserta interpretasi tentang suatu kejadian tertentu. Yang ketiga, linkage atau pertalian. Media massa dapat mempersatukan anggota masyarakat yang heterogen, sehingga membentuk suatu linkage atau pertalian menurut kepentingan dan minat yang sama pada sesuatu. Yang keempat, transmission of values atau penyebaran nilai-nilai. Fungsi penyebaran nilai tidak kentara. Fungsi ini juga disebut socialization atau sosialisasi. Yang kelima, entertainment atau hiburan. Media massa seperti surat kabar dan majalah, meskipun fungsi utamanya adalah informasi dalam bentuk pemberitaan, rubrik-rubrik hiburan selalu ada. Apakah itu cerita pendek, cerita panjang, atau cerita bergambar. Formula Lasswell dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi massa terdapat 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa. Sebutkan dan jelaskan. 5 unsur komponen komunikasi massa menurut Lasswell, yaitu: 1. Siapa atau who. Orang yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi massa bisa perorangan atau mewakili suatu lembaga, organisasi, maupun instansi komunikator. Apa yang dikatakan atau say what. Pertanyaan umum dapat berupa ide, informasi, opini, pesan, dan sikap yang sangat erat kaitannya dengan analisis pesan. Ketiga, melalui saluran apa atau in which channel. Media komunikasi atau saluran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi. Keempat, kepada siapa atau to whom. Komunikan atau audiens yang menjadi sasaran komunikasi, kepada siapa pesan tersebut ditujukan yang berkaitan dengan masalah penerima pesan. Kelima, dengan efek apa atau with what effect. Hasil yang dicapai dari usaha penyampaian pertanyaan umum itu pada sasaran yang dituju.